Bu Rasel udah di sekolah aja. Kalian aja yang kesiangan. Iya ya, Bu. Hehehe. Oh iya, nanti istirahat pertama kamu ikut ke ruangan saya. Ada apa ya, Bu? Udah, kesana aja. Pagi anak-anak, gimana liburnya? Tidur, Oke, Bu. Rasel. Seru, Bu. Siapa yang hari liburnya dipakai buat belajar? Gua, Saya, Din. bro. Nanya sendiri, jawab sendiri. Lah, kok sewot, Mel? Loh, yang kemarin login sama gua dari pagi sampai malam siapa, Din? Bapak gua itu. Walah, pantesan. Rank gua turun anjir. Kalau kalian liburnya pada kemana? Putri, Cynthia. Kalau aku sih di rumah, rebahan. Sama, aku juga rebahan. Pemalas banget. Loh, aku rebahannya sambil belajar. Sama, aku juga belajar sambil rebahan. Lu libur biasanya ngapain, Nar? Tidur. Sudah kuduga. Lu ngapain? Push up. Emang kalau kamu kemana, Bud? Ke hatimu, Anjay. Lama-lama hati aku penuh dengan namamu loh, Bud. Ya bagus dong. Budi, mulai. Kenapa, Put? Kamu cemburu? Di GR. Maksud aku, sebenarnya aku juga rebahan sih. Sambil belajar juga? Enggak, aku biasanya rebahan sambil scroll Facebook. Gimana Pak, anak-anak yang waktu itu berantem di taman belakang? Apa mau ditindaklanjutin sama sekolah? Harus, Pak. Nanti saya panggil semuanya ke ruang BK. Apalagi karena mereka semua alumni dan pindahan dari sekolah Barat Laut yang emang punya jiwa berandalan kalau nggak dikasih sanksi. Mereka bakal ngerasa bebas dan mungkin aja bisa berdampak ke murid lain. Baik Pak, yang 3 orang itu di gedung belakang ya. 1 lagi Nara di gedung ini. Iya, Pak. Biar saya sendiri yang panggil mereka. Kamu tahu kan kenapa saya panggil kamu lagi? Soal berantem itu ya, Bu? Iya, tapi bukan cuma itu. Hari Sabtu kamu juga bolos. Itu juga jadi masalah sebenarnya. Tapi soal itu, kemarin saya sudah jelaskan ke Pak Somad. Jadi masalah bolos udah selesai. Jadi gitu ya? Mungkin nanti kamu bakal dipanggil ke ruang BK. Terlepas kamu terbukti bersalah atau enggak, nanti kamu akan tahu sendiri keputusan sekolah. Iya, Bu. Saya paham. Karena sampai sekarang, satu-satunya bukti cuma dari video itu. Saya saranin nanti kamu jangan terlalu defensif atau langsung membantah tanpa bukti kuat. Saya sendiri lagi coba cari bukti lain. Karena waktu itu kamu bilang ke saya ada yang janggal di videonya kan? Iya, tapi itu asumsi saya aja. Cuman, saya emang ngerasa ada yang gak beres di videonya. Iya, saya ngerti. Udah, sekarang kamu istirahat. Sikapnya mulai berubah, lebih tenang dan sedikit demi sedikit mulai terbuka. Semoga aja ada kabar baik dari pihak sekolah. Sebagai wali kelas, aku bakal usahain yang terbaik buat semua muridku supaya mereka terus berkembang. Termasuk dia, murid yang cukup sering jadi perhatian karena sikap dan kedisiplinannya yang kurang. Kalian tahu kenapa saya panggil kalian ke ruang BK? Tahu, iya, Pak. Saya tanya kenapa? Berantem, Pak. Buat apa kalian berantem? Mau jadi jagoan di sekolah ini, ha? Iya. Terutama kamu, Nara. Kamu itu udah di SP2. Mau kita SP3 atau langsung dikeluarin dari sekolah? Enggak, Pak. Hah, jadi dia udah kena SP2. Gua nggak tahu ini. Kalau kalian bertiga, belum ada yang kena SP, kan? Iya, Pak. Sekarang jelasin, buat apa kalian berantem? Jangan bilang karena ini masalah yang ada hubungannya waktu kalian sekolah di Barat Laut. Nggak ada, Pak. Kita cuman iseng aja, bercanda. Iya bener, Pak. Kita nggak serius. Kalian mau bohongin saya? Iseng. Sampai babak belur begitu kalian sebut iseng. Kalian tahu, kalau video itu tersebar keluar, bukan cuma sekolah tapi kalian sendiri yang bakal malu. Mau sejago apapun kalian berantem di sini, nggak akan disebut jagoan, tapi malah malu-maluin. Jangan samain kalian sekolah di wilayah barat sama di sini. Saya paham, mungkin di sekolah lama kalian merasa jago berantem itu buat kalian disegani. Tapi apa kalian nggak sadar, di sekolah ini berantem kayak gitu justru jadi aib. Sesuatu yang bikin orang langsung dicap rusak. Ini surat SP1 buat kalian bertiga. Ini cuma teguran tanpa panggilan orang tua. Dan ini buat kamu, Nara. Kamu beruntung masih dikasih kesempatan SP3. Kalian berdua udah masuk ke kelas masing-masing sana. Jangan diulangi lagi ya. Baik, iya, Pak. Pak, saya gak bilang saya gak mukul.
Saya cuma berusaha ngelindungin diri. Gak tahu kenapa di video itu cuma bagian saya yang kelihatan nyerang. Saya juga kaget pas lihat videonya. Kayak gak ada satupun yang nunjukin waktu mereka nyerang. Saya nggak bisa percaya kata-kata kamu kalau buktinya cuma video itu. Kalau kamu cuma berusaha defensif dengan omongan, tapi nggak punya bukti nyata, itu nggak akan ngerubah keadaan. Nara, terkait SP3 ini, kamu wajib membawa orang tua kamu ke sekolah. Nggak bisa diwakilkan oleh kakakmu atau siapapun. Tapi Pak, biasanya juga kakak saya yang ke sekolah. Ini sudah jadi keputusan dari kepala sekolah. Kalau dalam 1 minggu, orang tua kamu tidak hadir ke sekolah, kami terpaksa harus mengambil tindakan tegas, yaitu mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Kenapa? Kenapa harus orang tua? Karena kalau kakak kamu terus yang ke sekolah, itu nggak bakal bikin kamu berubah. Saya tahu dan apresiasi, karena dalam sebulan terakhir ini, perilaku dan nilai kamu mulai membaik. Tapi kamu melakukan kesalahan fatal yang seharusnya nggak kamu lakuin di masa SP2 kamu yang masih aktif. Pak Somad, saya bahkan nggak tahu di mana orang tua saya sekarang. Gimana saya bisa bawa mereka ke sini? Dan Pak Somad tahu itu kan? Itu udah keputusan dari kepala sekolah. Saya nggak bisa bantuin kamu. Udah masuk kelas sana. Orang itu, dia udah di SP2. Iya ya, gue juga baru tahu. Ada yang aneh nggak sih? Apanya yang aneh? Iya, di videonya itu. Cuma nampilin bagian Nara aja nyerang kita. Padahal kita yang nyerang duluan kan? Apalagi lu sampai pukul, dia pakai kayu gede. Tapi itu nggak ada di video. Ya bagus lah. Dengan begitu, kita jadi lebih aman cuma kena SP1. Kalau kita yang terbukti ngeroyok dia, bisa langsung SP2 kita. Lu sih anjir, nekat amat. Padahal dia udah mau pergi. Malah lu nyerang duluan dari belakang. Gimana dia nggak ngelawan coba? Halah, lu juga ikut nyerang kan? Gara-gara si masker itu. Jiwa berandal gue balik lagi anjir. Lu lihat kan? Waktu itu dia yang ngajak kita ngelawan Nara. Tapi dia diem aja, malah ngajak Nara damai setelah kita bonyok. Kan asu. Iya, tai emang si masker itu. Mana dia nggak masuk lagi hari ini? Yang jadi pertanyaan gua, siapa yang gabut ke belakang terus videoin kita ya? Dan parahnya lagi dia sebar videonya ke guru. Nah itu dia. Perasaan waktu itu cuma kita berempat yang ada di situ. Ini bukan cuma soal dikeluarkan dari sekolah, Nara. Dampaknya bisa jauh lebih besar bahkan buat masa depan kamu. Kamu tahu kan, sekolah kita sekarang itu termasuk elit yang ternama di wilayah timur. Jadi kalau kamu dikeluarkan secara sepihak karena masalah-masalah kamu ini, itu bakal jadi rekam jejak atau trek buruk buat kamu. Karena hampir semua sekolah di wilayah timur ini saling terhubung. Akhirnya bisa bikin kamu kesulitan buat cari sekolah baru. Jadi masih ada waktu buat perbaikin semuanya. Jangan kecewain kakak kamu. Gimana Nara? Kamu keterima? Iya kak, gue diterima. Syukur deh, selamat ya. Kamu udah keterima di sekolah yang bisa dibilang nyaman banget deh pokoknya. Kakak jamin, hehehe. Apalagi sekarang kamu barengan lagi sama Amel. Tapi kak, uang itu? Udah, jangan dipikirin soal itu. Yang penting sekarang kamu semangat sekolah dan rajin lagi belajarnya. Awas aja kalau kamu masih males-malesan. Siap kak. Pokoknya jangan nakal dan jangan sampai kebiasaan kamu di sekolah barat laut kamu bawa ke sini. Karena di sekolah sekarang aturannya ketat banget. Jadi hati-hati ya. Iya kak. Ada masalah apa lagi? Gue di SP1. Kak, gue di SP2 dan suruh bawa orang tua ke sekolah. Nara, apa perlu gue keluar dari kerjaan? Biar bisa mantau sekolah lu terus. Enggak kak, gue... Bisa diwakilin kan? Biar gue yang ke sekolah. Iya, katanya bisa. Kak, gue minta maaf. Udah, lu hanya butuh waktu buat perbaikin semuanya. Gue udah banyak ngecewain. Senakal apapun lu, seberat apapun masalah lu tetap adek gue. Nar, lu gak apa-apa. Nara, budak. Lu lihat tuh. Oh itu, sempak siapa nyangkut di pohon? Bukan itu. Oh, burung. Emang kenapa sama burung itu? Itu loh, 2 burung yang gede lagi ngasih makan anak-anaknya. Mereka kelihatan peduli banget sama anak-anaknya. Nar, gue tahu kok, lu lagi ada masalah apa sekarang. Kalau gue boleh ngasih saran, gimana kalau Ibu Amel aja yang ke sekolah? Hah? Buat apa? Ya buat penuhin permintaan dari sekolah. Nggak bisa. Loh kenapa? Mel, kakak gue aja yang sering ke sekolah nggak bisa. Ya kan mereka bilang harus orang tua.
kali aja kalau ibu Amel yang ke sekolah dibolehin kan? Udah lah Mel, gue gak mau sampai bawa-bawa keluarga lu ke masalah ini. Lagian, ini gak ada hubungannya sama sekali sama ibu lu. Jadi selama ini lu nganggap ibu gue apa? Gue sama ibu lu emang punya hubungan apa? Jahat banget ya ampun. Lu lupa yang dulu sempet ngerawat lu siapa Nara? Hah? Maksud lu? Mel, diem dulu. Amel, Mel, gak gitu maksud gue. Lu salah paham. Gue gak mikir gitu sama sekali. Gue gak pernah lupa jasa orang tua lu. Sesedih itu ya Mel, hidup gue. Sampai harus numpang di keluarga orang lain. Padahal orang tua gue masih ada di luar sana. Tapi kayaknya mereka lebih sibuk sama urusan masing-masing. Wajar aja kan kalau gue sering dititipin sana-sini. Rasanya hidup kayak numpang lewat. Sampai sekarang gue juga gak tahu mereka di mana. Yang pasti mereka masih rajin ngirimin uang biar gue bisa hidup. Cukup, gue gak mau lu mikir gitu. Emang gue bilang apa barusan? Gue cuma pengen lu ngerti. Gue gak akan pernah lupa sama keluarga lu. Lu, ibu lu, ayah lu, dan adik lu. Kalian berharga buat gue. Tapi situasi sekarang itu beda. Jadi gue harap lu ngerti. Iya Nar, Amel ngerti kok. Cuma gak mau kalau lu sampai dikeluarin dari sekolah.